Selamat pagi anak kami kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Bagaimana keadaan kalian, nak? Ibu dan Bapak Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Perhatikan buku SPS matematika kamu supaya kamu lebih paham. Nah, tujuan kita mempelajari bab ini adalah supaya kalian juga semakin paham. Perhatikan papan tulis KPK dan FPB. 1. Kelipatan persekutuan terkecil atau sering disingkat dengan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Perhatikan contoh. Tentukanlah KPK dari 4 dan 6. Kita sudah pernah belajar tentang kelipatan persekutuan, dan hari ini kita akan belajar tentang KPK. Kamu harus ingat kembali perkalian mulai dari 1 sampai 10 supaya kamu dapat mengisi kelipatan 4 dan kelipatan 6. Jangan lupa perkaliannya ya, nak. Kelipatan 4 adalah perkalian 4, yaitu 4 dikali 1, 4, 4 dikali 2, 8, 4 dikali 3, 12, 4 dikali 4, 16, 4 dikali 5, 20, 4 dikali 6, 24, 4 dikali 7, 28, 4 dikali 8, 32, 4 dikali 9, 36, 4 dikali 10, 40. Itu adalah kelipatan 4. Kemudian kelipatan 6, perkalian 6. Mari sama-sama kita kerjakan. 6 dikali 1 sama dengan 6. Kamu tuliskan 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 dikali 3 sama dengan 18. 6 dikali 4 sama dengan 24. 6 dikali 5 sama dengan 30. 6 dikali 6 sama dengan 36. 6 dikali 7 sama dengan 42. 6 dikali 8 sama dengan 48. 6 dikali 9 sama dengan 54. Dan 6 dikali 10 sama dengan 60. Kemudian kita lingkari dari kelipatan 4 dan kelipatan 6 angka yang sama. Ada angka 12. Ada angka 24. Ada angka berapa lagi ya, nak? Ada angka 36. Ada 3 angka. Angka 12, 24, dan 36. Nah, kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah angka yang kita lingkari, itu yang kita tuliskan di sini. Yaitu 12, 24, dan 36. KPK dari 4 dan 6 yang mana dari sini? KPK tadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan 4 dan 6 ada 3. Mana yang paling kecil? 12.
Maka itulah yang kamu tulis sebagai KPK-nya. Yang Ibu garis merah ini ya, Nak. Sudah ya? Kemudian kita lanjut dengan cara pohon faktor. Pohon faktor dari 4 dan 6 akan kita cari dengan bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima di sini ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka cara mencari KPK dari 4 dan 6 dengan pohon faktor adalah seperti ini. Kamu tulis dulu 4, kemudian kamu tulis 6. Lalu kamu buat cabangnya. Sudah? Nah, 4 dulu kita selesaikan. 4 bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian 2 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Sudah ya, Nak? Nah, sekarang 6. Karena tidak muat, Ibu buat ke sampingnya ya. 6. Kita bagi dengan bilangan prima yang pertama. 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Kemudian 3 kita bagi dengan 2. Apakah bisa? Tidak bisa, karena bersisa. Dia harus habis dibagi. Jika dia bersisa berarti tidak boleh kita bagi dengan yang bersisa. Nah, 3 dibagi 3. Nah, hasilnya 1. 1 ini masih bisa dibagi lagi? Tidak ya, Nak? Kemudian kita tuliskanlah 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 1. 2 dikali 2 dikali 1, atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1. 6 sama dengan 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan, tetap ya, karena dia tidak ada angka yang sama. 2 kali 3 kali 1. Maka KPK 4 dan 6 adalah cara menentukannya. Kamu lihat dulu angka yang sama atas dengan bawah ya, Nak. Yang sama itu adalah angka 2. Jangan dulu perhatikan pangkatnya. Angka yang sama saja dulu. Nah, ini yang sama. Kemudian dari angka yang sama, kamu cari pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Sudah? Ini tidak ditulis lagi karena kita sudah memilih antara 2 pangkat 2 dengan 2. Kita pilih tadi 2 pangkat 2. Kemudian kali 3 kali 1. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2, yaitu 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kemudian kita lanjut ke FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Perhatikan pengertiannya di papan tulis. Faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan
adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Sekali lagi, faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Contoh, tentukanlah FPB dari 12 dan 18. Nah, anak-anak, kamu sudah tahu cara mengerjakan dengan pohon faktor. Coba kamu selesaikan 12 pohon faktornya dan 18 juga pohon faktornya. Mari sama-sama supaya kamu lebih ingat lagi. Nah, 12 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama. Selalu dibagi dengan bilangan prima ya nak. Ingat bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 12 kita bagi dengan 2. Maka hasilnya 6. 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3. 3 dibagi dengan 2 tidak bisa, maka 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1. Tetapi ini juga tidak ditulis tidak masalah ya nak, karena sudah 1 di sini. Sampai di sini saja juga bisa. Oke, kemudian 18. 18 dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2, hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa, karena bersisa. Kita cari yang habis dibagi. Nah, 9 dibagi 3. Maka di sini 3. 3 dibagi 3 itu 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, cara mencari FPB-nya, FPB dari 12 dan 18 adalah yang mana? Ibu kasih tahu cara mudahnya. Cara mudahnya adalah kamu lingkari dulu yang sama dari sebelah kiri dengan kanan. Nah, di sini angka 2-nya sama dengan yang di sini. Ya karena kemudian 2 ini sama tidak dengan yang di sini? Tidak. Yang di sini adalah angka 3. Maka kita lihat ini sama dengan ini. Udah ya nak? Sebelah kanan ini harus sama dengan sebelah kanan ini. Kemudian ada lagi 1 sama dengan ini. Ini kemana? Ini tidak ada lagi pasangannya. Karena angka 3 tadi hanya ada 1. Disinilah kita ambil 1. Nah, yang sama ini kita tulis hanya 1 kali. Itu 2. Kemudian kali ini juga sama. Ambil 1 saja ya nak. Mau ini boleh atau ini boleh. Ambil 1. Maka hanya 1 kali ditulis angka 3-nya. Ini juga sama. Pilih salah 1. Ibu pilih yang ini. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 dikali 1. Itu sama dengan 6. Semoga kamu sudah paham ya nak. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, perhatikan buku SPS matematika kamu tentang KPK dan FPB. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini KPK kita cari dulu kelipatannya, kemudian kita cari kelipatan persekutuannya, yaitu dari kelipatan yang sama, dan kita tentukan kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK-nya. Kemudian untuk mencari KPK yang menggunakan pohon faktor, cari yang sama dan pangkat yang terbesar. Kemudian yang tidak sama juga kamu masukkan, kamu kalikan. Nah, untuk FPB seperti ini, kamu cari
angka yang sama itu yang kamu tuliskan. Untuk pangkatnya, kamu cari pangkat yang paling kecil, itulah FPB. Sekian pembelajaran tentang KPK dan FPB hari ini. Semoga bermanfaat. Kamu baca buku kamu supaya lebih paham lagi. Dan berlatihlah dengan soal-soal yang ada di buku SPS Matematika kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.